Ya, selamat siang Pak Angki. Selamat siang Ibu Chani. Apa kabar hari ini Pak Angki? Baik sekali hari ini. Iya, alhamdulillah kalau Pak Angki dalam keadaan sehat, syukurlah. Pak Angki, apa hari ini Pak Angki akan melakukan coaching? Iya, saya akan melakukan coaching. Dan Ya, jadi baik Pak Angki, saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap Pak Angki dalam proses coaching yang akan Pak Angki lakukan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Angki lakukan. Nah, apakah Pak Angki sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? siap Ibu Chani. Baik Pak Angki, jadi sebelum memulai proses coachingnya dengan coachingnya Pak Angki, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Pak Angki lakukan. Nah, jadi untuk diketahui oleh Pak Angki bahwa poin-poin yang akan saya amati saat Pak Angki melakukan proses coaching nantinya, yaitu saya akan melihat apakah Pak Angki sudah melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan prinsip-prinsip dari coaching Pak. Iya. Selanjutnya Pak Angki, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Angki sebelum Pak Angki memulai coaching. Yang pertama, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan Pak Angki kembangkan? Iya, jadi dalam proses coaching ini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengar dengan rasa. Ya Pak Angki, jadi kompetensi yang akan Pak Angki kembangkan itu ada 4 ya Pak? Ada 4. Ya, dari keempat itu kira-kira kompetensi yang paling spesifik yang akan Pak Angki kembangkan itu apa Pak? Yang paling spesifik menurut pengamatan saya, yang saya ingin kembangkan kompetensinya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, berarti fokus Pak Angki dalam coaching ini adalah mengajukan Mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Pak Angki. Ya. Nah, kemudian Pak Angki, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang pengembangan coaching yang akan Pak Angki lakukan ini? Iya. Jadi karena kompetensi coaching yang spesifik yang saya ambil adalah mengajukan pertanyaan berbobot, maka indikator dari tujuan pengembangan ini adalah bagaimana saya dapat memahami dan membangun kepercayaan diri dari coaching itu sendiri dalam proses coaching melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh coaching itu sendiri. Baik Pak Angki. Mungkin demikian Pak Angki kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih telah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Pak Angki capai di proses coaching kali ini. Terima kasih Bu Chani. Semangat Pak Angki. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Kris. Selamat siang Pak Angki. Bagaimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar saya baik hari ini Pak Angki. Ya, Ya, tetap sehat Pak Angki. Bagaimana dengan Pak Angki? sama Ibu Kris. Baik, sehat, dengan sayang, dapat jalankan tugas dengan baik. Iya. Bagaimana Ibu Kris? Hari ini apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Kris? Ya, Pak Angki, asal saya menemui Pak Angki karena saya ingin berbagi masalah. Mungkin Pak Angki bisa membantu saya untuk mengatasi dan memberikan solusi terkait masalah yang saya hadapi. Itu adalah proses pembelajaran di kelas Pak Angki. Jadi tujuan Ibu datang ke saya adalah salah satunya adalah masalah proses pembelajaran, Iya. yang mana siswanya Ya, siswa saya itu kurang aktif dalam proses pembelajaran. Iya, Ibu. Jadi itu tujuannya Ibu ya. Iya Pak Angki. Jadi kita ada dalam proses diskusi, sharing untuk bagaimana menemukan jalan keluarnya Ibu. Iya Pak Angki. Ya, kemudian yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira masalahnya seperti apa Bu yang Ibu temui? Ya, saya melakukan proses pembelajaran Pak Angki. Saya lihat ada beberapa siswa saya itu yang mereka kurang fokus. Kadang mereka juga cenderung bermain, HP, menonton
mengatakan bahwa siswa-siswa itu ada main, tidak aktif dan sebagainya, itu ada tidak Ibu ada alasan? Sebenarnya Pak Angki, mungkin ya saya merasa siswa-siswa tersebut itu mereka kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, sehingga mereka itu tidak terlalu aktif dan fokus. Jadi kalau mereka tidak tertarik dan tidak fokus pada pembelajaran Ibu Tres, apa Ibu sudah pernah melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka? Ya, saya sudah pernah mencoba Pak Angki, ya walaupun baru satu kali saya melakukan pendekatan. Saya sudah mencoba untuk bertanya alasan mereka mengapa kurang aktif ya Pak Angki ya sampai sebenarnya di kelas. Tapi jawaban mereka itu katanya tidak ada masalah Pak Angki. Mungkin mereka tidak berterus terang kepada saya dengan apa yang mereka rasakan. Jadi Ibu melakukan pendekatan, sudah melakukan pendekatan, mengetahui alasan mereka. Apakah pada proses-proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu Ibu pernah melakukan tidak umpan balik, sehingga dapat lebih mengetahui dari proses pembelajaran itu, apakah pernah melakukan umpan balik dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya Pak Angki, setiap proses pembelajaran yang saya lakukan otomatis saya selalu memberikan umpan balik. Tapi jawaban anak-anak yang saya lihat itu, saya menilai itu tetap aman-aman saja Pak Angki. Tapi sebagai guru mungkin saya merefleksikan diri saya itu kalau mungkin materi yang saya bawakan itu kurang menarik Pak Angki. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang tadi kita sama-sama share, Ibu telah melakukan pendekatan, kemudian melakukan pendekatan dan juga melakukan umpan balik pada proses pembelajaran. Iya Pak Angki. Ya, dan hasilnya yang tadi Ibu sampaikan bahwa jawaban anak-anak itu baik-baik saja. Nah, bagaimana supaya anak-anak ini kembali bisa aktif? Apakah Ibu pernah berpikir atau merencanakan kegiatan-kegiatan yang bisa kemudian membangkitkan semangat anak-anak kembali, Ibu? Iya Pak Angki, terkait dengan masalah yang sudah saya hadapi dan umpan balik dari anak-anak juga yang mungkin mereka masih tertutup dengan apa yang saya lihat dan mereka alami, maka saya akan berencana untuk mengubah cara mengajar saya dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariatif. Mungkin saya akan membuat game atau sejenis kuis begitu Pak Angki, yang bisa memicu mereka untuk tetap semangat dan aktif dalam proses pembelajaran dan melakukan diskusi untuk membangun kolaborasi antar kelompok sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka. Iya, dalam perencanaan yang Ibu lakukan, apakah ada dukungan dari pihak lain? Iya. Otomatis untuk melakukan rencana ini saya butuh dukungan lain. Saya tidak bisa sendiri. Saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah. Saya akan berbicara terkait masalah juga mengenai siswa. Kemudian saya akan meminta dukungan dari rekan-rekan sejawat saya. Kami akan berbagi dan berkolaborasi untuk menciptakan hal-hal baru yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran agar tetap menarik bagi anak-anak. Jadi ya, setelah Ibu merencanakan, kemudian ada dukungan dari stakeholder di lingkungan kerja di sekolah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu bangun untuk untuk perencanaan yang Ibu rancangkan itu bisa berjalan? Ya, komitmen saya otomatis Pak Angki sebagai guru, saya akan terus meningkatkan kompetensi diri saya. Saya akan meningkatkan kompetensi diri saya. Lalu saya akan belajar, mencari informasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi saya untuk menciptakan hal-hal baru dalam proses pembelajaran agar selalu mendukung, membangkitkan semangat siswa dalam mereka tetap aktif, semangat untuk menerima materi yang saya ajarkan di kelas Pak Angki. Jadi ya, Ibu mungkin apa yang telah Ibu sampaikan terkait dengan perencanaan, komitmen, kemudian mengimplementasi permasalahan siswa, ini luar biasa karena Ibu
kemudian anak-anak ini menjadi lebih baik. Mungkin pembicaraan kita terkait dengan masalah ibu di saat ini. Iya Pak Angki, saya juga mengucapkan terima kasih Ya. Pak Angki karena saya senang sekali setelah saya mencoba untuk berbagi masalah dengan Pak Angki, saya bisa mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi dan kedepannya saya akan menjalankan rencana yang sudah saya lakukan. Ya, jadi mungkin kita punya waktu sampai di sini. Semoga ke depan ibu dapat melakukannya dengan lebih baik. Iya, siap Pak Ya. Angki. Saya lagi ucap terima kasih ya Pak Sama-sama, Angki. selamat siang. Selamat siang. Saya izin untuk kembali ke kelas Pak Siap, Angki. mari. Ya. Iya, Pak Angki, luar biasa ya Pak Angki tadi sudah melaksanakan coaching dengan coachnya Pak Angki. Ya. Bagaimana perasaan Pak Angki dan proses coachingnya tadi seperti apa Pak? Proses coaching tadi berjalan cukup baik berdasarkan apa yang Ibu Chani dan saya diskusi pada awal. Mungkin saya sudah mencoba untuk melakukan hal sesuai dengan rubrik penilaian dan perasaan saya cukup senang Ibu Chani, karena dalam proses coaching ini ditemukan bahwa coach itu sendiri dapat menemukan dan melakukan perencanaan-perencanaan yang nanti mengubah proses-proses yang awalnya jadi permasalahan. Iya Pak Angki, luar biasa sekali Pak Angki. Ya, jadi Pak Angki sudah tercapai tujuan dan indikator yang Pak Angki kembangkan dan harapkan dalam proses coaching tadi Pak Angki. Iya Pak Angki, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya terkait proses coaching yang sudah Pak Angki lakukan dengan coaching. Ya, mungkin Pak Angki berdasarkan hasil observasi yang saya lihat, percakapan coaching yang Pak Angki lakukan dengan coachnya Pak Angki sudah melakukan percakapan coaching dengan baik dan sudah melaksanakan sesuai dengan alur delta. Jadi Pak Angki sudah menanyakan tujuan coaching, terus identifikasi masalahnya, dan Pak Angki sudah mulai menuntut coachnya untuk merencanakan aksi, dan Pak Angki juga sudah menuntut coaching itu untuk memiliki kompetensi yaitu tanggung jawab. Iya, jadi menurut saya itu sudah sangat baik Pak Angki lakukan. Kemudian Pak Angki sudah mampu mencapai sesuatu harapan yang Pak Angki sampaikan pada saat pra-observasi tadi yang sudah saya tanyakan dengan Pak Angki. Ya. Mungkin dari hasil coaching yang baru saja Pak Angki lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Pak Angki ingin kembangkan berikutnya? Ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi kan ada 4 Ibu Chani. Dan memang dalam proses coaching tadi, selain memang sudah jalan sesuai dengan alur kita, tapi saya ingin belajar lebih banyak lagi, dan pada prinsipnya saya tetap akan fokus pada keempat itu. Jadi tetap pengembangan pada keempat kompetensi yang ada untuk lebih baik lagi. Seperti itu Ibu Chani. Ya, baik Pak Angki. Jadi semoga kompetensi yang bermaksud tadi Bapak bisa kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya Pak Angki. Ya. Semoga itu juga bisa menjadi kompetensi Bapak Angki. Harapan Pak Angki itu memperbanyak praktik coaching dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Pak Angki. Ya, mungkin kira-kira seperti itu observasi kita di hari ini Pak Angki. Terima kasih Pak Angki. Terima kasih, sama-sama Ibu Chani. Selamat siang. Selamat siang.